القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد. أما بعد، alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita sekarang bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita jauh tempat tinggalnya. Saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, negeri pelosok juga. Kalau di NTB itu sama dengan di sini, di Fak, masya Allah, negeri yang dikenal dengan serambi Mekahnya Papua. Yang di sini, masya Allah, semangat Islamnya luar biasa. Saya kalau datang ke Fak tidak merasa asing. Amin. Sama seperti di kampung saya sendiri. Alhamdulillah. Semangat syiarnya, semangat Islamnya luar biasa. Seperti di kampung sendiri, seperti di Bima. Di Bima itu, teman-teman semua, kalau dibilang semangatnya dalam edukasi Al-Quran itu luar biasa. Dalam anak-anak itu belajar menghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kita di sana itu lebih mengidolakan kori-kori daripada penceramah-penceramah. Kalau di daerah lain itu kalau ada haflah tabligh akbar itu undangnya dai-dai penceramah. Tapi kalau kita dari kori-kori legendaris Kiai Haji Muammar Z.A, Kiai Haji Humaydi, terus Kiai Haji Darwin Hasibuan, Mukmin Aidil Mubarak, diundang semua ke Bima. Ya. Untuk apa? Memotivasi anak-anak di sana. Dan insya Allah sama juga dengan di sini. Saya mendengar bahwa di Fak ini luar biasa sudah konsisten mengundang berbagai pembina tilawah, hori-hori internasional datang ke Fak. Mudah-mudahan ini memberikan dampak positif buat anak-anak di sini. Semoga anak-anak semua yang ada di sini lahir sebagai ahlul Quran. Amin. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahdina minan nas." Sesungguhnya Allah itu ternyata mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Terus sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa rasul." Mereka itu adalah ahli Al-Quran. Mereka akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka ahli Al-Quran itu? Insyaallah kita semua ahli Al-Quran. Kita yang senantiasa semangat terus belajar huruf demi huruf Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan kita nanti mampu mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, yang membuat hidup kita bahagia, membuat negeri kita ini negeri yang makmur karena kita mengamalkan Al-Quran. Insyaallah kita akan menjadi keluarga Allah, kita akan menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah dan tinggal bersama Rasulullah di surga kelak. Amin. Salawat dan salam tidak lupa diserahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu terus meningkatkan diri dengan Al-Quran.
dengan adanya RTQ Rumah Tahfiz Al-Quran. Semoga lahir di sini generasi-generasi terbaik yang menjadi qari nasional bahkan internasional, yang menjadi penghafal Quran, hafiz Al-Quran. Ada nantinya kelak ada yang menjadi mufassir Al-Quran, orang-orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran, orang-orang yang senantiasa semangat dalam mensyiarkan Al-Quran lahir di RTQ. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, para asatidz, ustadz wal ustadzah yang hadir di sini, izinkan saya bercerita sedikit mengenai perjalanan saya dari kecil, bahkan dari dalam kandungan ibu saya, sehingga alhamdulillah Allah memberikan anugerah, Allah memberikan amanah berupa suara yang indah, suara untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ini merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu. Allah amanahkan kepada kita, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan anak-anak semua yang hadir di sini punya bakat di bidang suara. Oh, suara saya bagus, suara saya indah untuk membacakan, ya kelak ditanya, Syamsuri, aku berikan kau suara yang indah, kau gunakan untuk apa, Syamsuri? Jika kita gunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat seperti nyanyian dan sebagainya, sia-sialah ya anugerah dari Allah tersebut. Maka dari itu, gunakan potensi yang kita miliki. Ya, kalaupun tidak ada yang punya bakat di bidang suara, ya minimal mampu mentartilkan Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran. Saya diterima itu, saya lahir dari orang tua yang biasa-biasa. Bukan orang tua saya itu bukan qari, bukan hafiz, bukan juga orang-orang yang dipandang ulama, bukan. Tapi orang tua saya itu seperti biasa, seperti orang tua teman-teman, lahir di pedesaan dan juga hidup ya jauh dari orang-orang yang sebenarnya itu tinggi ilmu agamanya, tapi berkah dari motivasinya, berkah dari kesungguh-sungguhannya untuk menjadikan seorang anaknya menjadi qari. Alhamdulillah, dengan doanya tersebut Allah kabulkan. Bahkan di dalam kandungan ibu saya didoakan oleh ibu saya. Misalkan ibu saya mengerjakan sesuatu yang memang tugas dari ibu rumah tangga, seperti memasak, seperti membersihkan rumah dan lain sebagainya, sambil mendengarkan Al-Quran, sambil mendengarkan tilawah-tilawah dari qari mana saja. Misalkan di kampung saya itu sering disetelkan ngajinya Kiai Haji Muammar ZA, itu sambil dengarkan ngajinya Kiai Haji Muammar ZA sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti menjadi seperti Muammar ZA. Dengar lagi qari-qari itu, qari-qari misalkan Haji Mukmin Mubarak, mudah-mudahan anak saya menjadi qari seperti Mukmin Mubarak, ya Allah. Doa seperti itu. Memang doa dari seorang ibu itu langsung tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berkahnya. Makanya tugas pertama dari orang tua, dari guru-guru anak-anak kita ini adalah mendoakan mereka. Doalah mereka. Mereka tidak bisa berjuang sendirian, berusaha sendirian, tapi butuh bimbingan dan doa dari para guru-gurunya, para orang tuanya. Insya Allah akan menjadi sukses kelak. Dan setelah saya lahir, saya berusia seperti anak-anak di sini. Pada teman-teman yang ada di sini, ada hal yang merupakan
berbeda dari teman-teman yang lain. Di saat teman-teman di luar sana itu asik dengan nyanyiannya, di dalam HP-nya itu asik dengan game-nya, dengan permainannya, tapi kita munculkanlah kita yaitu kebiasaan membaca Al-Quran. Saya dulu di kampung itu misalkan lagi main